Dadan menarik napas panjang saat menepikan motornya di pinggir jalan. Kabut tipis sore pegunungan menggantung rendah, menutupi pohon-pohon pinus tinggi yang berjajar di sisi jalan. Udara dingin menusuk kulitnya, bercampur aroma tanah basah dan daun pinus yang baru diguyur hujan. Ia menoleh ke jalan berliku yang menanjak, menembus kabut. Seakan memanggilnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Semoga sampai sebelum malam, gumamnya pelan, suaranya tenggelam di antara desir angin dan rintik hujan yang baru reda. Sudah bertahun-tahun ia merantau, dan rindu pada kampung halaman menekan dadanya. Ia ingin menepati janji lama, pulang untuk panen raya, melihat senyum orang tua, dan merasa kembali di rumah. Dadan menyalakan motor, lampu depan menembus kabut tipis, tapi jarak pandang hanya beberapa meter. Jalanan berliku di pegunungan ini terkenal licin dan rawan longsor, apalagi setelah hujan. Ia menekan gas perlahan, mencoba menjaga keseimbangan. Sesekali ranting patah, jatuh di sisi jalan. Bayangan pohon yang tertiup angin tampak seperti sosok yang bergerak-gerak. Menatapnya dari kegelapan. Dadan menepuk dahinya sendiri. Hanya imajinasi. Baru pulang, jadi agak tegang, ujarnya sambil menelan ludah. Setelah beberapa kilometer, papan kayu tua muncul di tepi jalan. Hati-hati, jalan licin dan longsor. Dadan menekan rem ringan. Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan rasa takut yang perlahan naik. Ingatannya melayang ke pesan ibunya, hati-hati di jalan pegunungan. Jangan terlalu malam pulangnya. Rasa rindu membuatnya menekan gas motor sedikit lebih kencang, menyingkirkan ketakutan kecil. Ia ingin cepat sampai, tapi di tengah kesunyian, suara gemerisik daun terdengar semakin jelas. Awalnya ia mengira angin, tapi suara itu mengikuti ritme motor. Setiap kali menoleh, tak ada siapa-siapa. "Ah, cuma angin," kata Dadan, mencoba meyakinkan diri. Namun suara itu berubah, terdengar seperti langkah kaki di tepi jalan, perlahan-lahan, dan kadang tawa tipis yang cepat hilang. Jantungnya berdegup lebih kencang. Tiba-tiba, dari sisi jalan yang gelap, ia melihat sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajah. Pakaian lusuh dan basah. Dadan spontan menekan rem. Motor hampir oleng. Bayangan itu hanya menatapnya sekejap, lalu menghilang di balik kabut. Ia menelan ludah, tangannya gemetar. "Ini mimpi," gumamnya. Ia menepikan motor, membuka helm. Menarik napas panjang. Hujan baru reda, tapi kabut tebal membuat suasana semakin menyeramkan. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik lagi, lebih dekat, seperti ranting patah tepat di belakangnya. Diikuti tawa tipis yang sama. Dadan menyalakan motor lagi, tapi kecepatan diturunkan. Hatinya mengatakan ada yang salah, sesuatu yang tak bisa dilihat. Bayangan-bayangan pohon dan kabut seperti menari, menciptakan ilusi yang membuatnya terus waspada. Setelah beberapa kilometer, ia menemukan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Lampu minyak menyorot meja kayu tua. Seorang lelaki parubaya duduk di belakang meja, menatapnya dengan mata yang sulit ditebak. Malam-malam begini ngopi, nak?" tanya lelaki itu. Nada suaranya ramah, tapi ada sesuatu yang membuat Dadan sedikit merinding. "Ah, iya, boleh, Pak. Hanya sebentar, kopi saja," jawab Dadan sambil memarkir motor. Warung sederhana itu beraroma kopi bubuk yang hangat, tapi ada kesan sepi dan sedikit menakutkan. Saat menunggu kopi, lelaki itu menatap lama. "Nak, jalanan pegunungan ini tak sepi-sepi amat. Banyak yang tersesat, bahkan ada yang tak sampai ke kampungnya." Kata-kata itu terdengar biasa,
tapi nada suaranya seperti peringatan terselubung. Dadan tersenyum gugup. "Ah, saya sudah sering lewat sini, Pak. Paling hujan saja yang bikin licin." Ia mencoba tertawa, tapi tawa itu tercekat di tenggorokan. Lelaki itu meneguk kopinya sendiri. "Hati-hati, Nak. Jangan terlalu percaya pada mata sendiri. Kadang, yang kita lihat bukan nyata. Jalan menipu kita, dan orang yang tersesat, kadang pulang hanya dalam mimpi." Dadan menelan ludah, kata-kata itu menusuk. Tapi ia tersadar, ia tak bisa berlama-lama. Ia ingin cepat sampai kampung. Ia membayar kopi, menyalakan motor, dan melanjutkan perjalanan. Hujan mulai turun lagi. Rintik-rintik halus di helmnya menimbulkan suara ritmis yang menenangkan sekaligus menegangkan. Jalan menanjak dan berkelok semakin menantang. Motor bergoyang di aspal basah. Sesekali, ia menoleh ke tebing di sebelah jalan, bayangan bergerak cepat, seperti mengikuti motor. Setiap kali ia menoleh lebih lama, bayangan itu hilang. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut dan bersalah. Ia teringat janji pada keluarganya, "Aku harus sampai. Aku harus menepati janji." Kata-kata itu menguatkan langkahnya. Tapi, dalam gelap dan kabut, jalan pegunungan ini seperti hidup sendiri. Suara desa, tawa tipis, dan gemerisik daun seakan membentuk arus yang menuntunnya atau menjerumuskannya. Dadan tidak tahu. Setelah beberapa kilometer lagi, motor Dadan tergelincir di tikungan tajam. Ia berhasil menahan rem dan menepi di tepi jalan. Napasnya tersengal, tangan gemetar. Ia menatap ke bawah tebing yang curam. Ingin menjerit tapi tak ada suara yang keluar. Hanya angin dan hujan yang bersatu dalam kesunyian. Dadan duduk di tepi jalan, menutup helm, menenangkan diri. "Ini baru permulaan," bisiknya. Suara gemerisik muncul lagi, lebih dekat, seakan ada yang berjalan di belakangnya. Dadan menoleh cepat, tapi hanya kabut dan bayangan pepohonan. Rasa takut dan penyesalan bercampur. Ia menyadari, perjalanan pulang ini tidak hanya tentang fisik, tapi juga keberanian dan keteguhan hati. Setiap detik di jalan ini adalah ujian untuk menepati janji, menghadapi ketakutan, dan tetap hidup di tengah alam yang seakan menentang. Dadan menyalakan motor lagi. Lampu jauh menembus kabut tebal, menampilkan tikungan berikutnya yang menurun curam. Napasnya tersengal. Tangan di gas motor gemetar, tetapi tekadnya tetap bulat. Ia harus sampai ke kampung, menepati janji, meskipun jalan ini terasa seperti labirin misterius yang hidup sendiri. Di kejauhan, di balik kabut, bayangan itu muncul lagi. Wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di pinggir jalan, menatap motor Dadan. Kali ini ia tak menghilang. Tatapannya menusuk, membuat jantung Dadan berdegup kencang. Ia menunduk, fokus pada jalan, tapi suara napasnya sendiri terdengar lebih keras daripada mesin motor. Hujan semakin deras. Jalanan berkilau licin di bawah lampu motor. Kabut menebal, suara gemerisik, tawa tipis, dan desah misterius menyelimuti malam pegunungan. Dadan menelan ludah, menundukkan kepala, dan memacu motor. Berharap malam ini hanya ujian biasa. Namun, hatinya tahu, malam ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang tak mudah, perjalanan di mana janji dan nyawa akan diuji. Di jalan pegunungan yang indah namun menyimpan rahasia gelap, menunggu setiap pejalan yang pulang terlalu larut. Malam turun dengan cepat di pegunungan. Lampu motor Dadan menembus kabut yang semakin tebal, tapi jarak pandang tidak lebih dari beberapa meter. Hujan rintik mulai turun lagi.
membuat aspal berkilau licin dan suara tetesan di helmnya menjadi ritme yang menegangkan. Dadan menundukkan kepala, tangan menempel erat di gas motor. Ia menyadari jalan ini tampak berbeda dari ingatannya saat kecil, pegunungan sepi, jalan berliku, tebing tinggi di sisi jalan. Angin malam menyingkap aroma tanah basah dan pinus yang kuat. Tapi ada nuansa lain yang membuat bulu kuduknya berdiri, seperti bau hangus, atau sesuatu yang basah, tapi bukan air. Ini cuma jalanan sepi, jangan terlalu panik, gumamnya pada diri sendiri. Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang berbeda malam ini. Setiap kali ia menoleh ke tebing atau pohon di tepi jalan, ada bayangan yang tampak bergerak cepat. Sekilas, seperti sosok manusia. Tapi tidak pernah jelas. Beberapa kilometer dari warung tadi, ia melihat lampu redup di kejauhan. Awalnya ia mengira itu rumah penduduk atau warung kecil lain. Ia memperlambat motor, mencoba melihat lebih jelas. Ternyata itu seorang pemuda lain, berdiri di pinggir jalan dengan jaket gelap dan helm tergantung di tangan. Dadan menurunkan jendela helmnya. Mau kemana, nak? Malam-malam begini sendirian di jalan? Tanyanya hati-hati. Pemuda itu menatap Dadan lama sebelum menjawab, suaranya rendah dan sedikit serak. Aku pulang ke kampung. Tapi jalan ini terasa aneh. Dadan tersenyum tipis, tapi perasaan was-was muncul. Aku juga. Jalannya sepi banget, dan kabut ini bikin mata silau. Pemuda itu mengangguk. Kemudian memandang ke jalan di depan mereka. Katanya di sini sering terjadi kecelakaan. Banyak yang tak sampai. Nada suaranya dingin, hampir tanpa ekspresi. Dadan merasa ada sesuatu yang salah. Namun, sebelum sempat menanyakannya, terdengar suara tawa tipis dari arah hutan, dekat tebing. Kedua pria itu menoleh, tapi kabut tebal menelan suara itu. Motor Dadan bergetar. Rasanya seperti ada sesuatu yang berjalan di belakangnya. Itu cuma angin atau hewan liar. Dadan mencoba menenangkan diri, tapi tangannya tak bisa berhenti bergetar. Pemuda lain diam saja, menatap lurus ke depan, wajahnya pucat di bawah sinar lampu motor. Mereka melanjutkan perjalanan beriringan. Jalanan menanjak tajam, aspal licin, tebing di kanan dan kiri. Setiap tikungan terasa seperti jebakan, dan bayangan di pepohonan seakan menari mengikuti mereka. Sesekali, Dadan merasa sosok wanita dari malam sebelumnya muncul di tebing. Menatap dari jauh sebelum menghilang. Ia menelan ludah, menundukkan kepala, dan terus melaju. Jalan ini kadang menipu mata, kata pemuda misterius tiba-tiba. Aku sering lewat sini, tapi entah kenapa, malam ini berbeda. Dadan mengerutkan alis. Berbeda? Maksudmu, horor? Pemuda itu tersenyum tipis, tapi bukan senyum ramah. Bukan horor biasa. Ada sesuatu yang ingin kau lihat, tapi tidak ingin kau tahu. Suaranya seperti bisikan di angin. Dadan merinding. Hujan mulai turun lebih deras. Kabut tebal membuat jarak pandang hampir nol. Mereka harus berhati-hati di jalan menanjak dan berliku. Tiba-tiba, dari sisi tebing, terdengar suara ranting patah keras. Dadan menoleh cepat, hanya kabut dan bayangan pepohonan. Kau dengar itu? Tanyanya kepada pemuda itu. Pemuda itu hanya mengangguk, wajahnya menegang. Ini jalan yang berbeda. Orang-orang bilang, jika kau merasa diikuti, itu bukan imajinasi. Kadang, sesuatu ikut bersama kita sampai tujuan. Dadan menelan ludah. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar di gas motor. Ia menoleh ke belakang, hanya kabut. Tapi dari balik kabut,
seolah ada sosok gelap bergerak cepat mengikuti mereka. Napasnya tersengal, adrenalin melonjak. Mereka melanjutkan perjalanan. Pemuda misterius berhenti sebentar di tepi jalan. "Aku rasa kita harus lebih cepat," katanya. "Jangan terlalu lama berhenti. Kadang mereka muncul saat kita lengah." Dadan merasa takut, tapi ia tahu harus tetap melaju. Lampu motor menembus kabut, menampilkan tikungan curam berikutnya. Bayangan di pepohonan semakin jelas, sekelebat putih, rambut panjang, wajah tak terlihat, tapi terasa menatapnya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari tebing, menghantam motor Dadan dan hampir membuatnya oleng. Pemuda misterius menahan motornya, wajah pucat. "Cepat, jangan biarkan mereka dekat," bisiknya. Dadan menelan ludah, menundukkan kepala, dan memacu motor lagi. Ia sadar, malam ini bukan perjalanan biasa. Jalan pegunungan ini seakan hidup, membingungkan mata, menakutkan hati. Dan mungkin, memang ingin menahan setiap orang yang pulang terlalu larut. Beberapa kilometer kemudian, hujan mereda, tapi kabut masih tebal. Mereka memasuki tikungan panjang, dan Dadan menoleh sekilas ke belakang. Bayangan itu muncul lagi, wanita dengan rambut panjang, pakaian basah lusuh, berdiri di tepi jalan. Kali ini lebih dekat, lebih nyata, dan menatap Dadan tanpa berkedip. Dadan terhenti sejenak, napas tersengal. Pemuda misterius di sampingnya menatap lurus ke depan, wajahnya tegang. "Jangan lihat, tetap fokus pada jalan," bisiknya. Dadan menelan ludah dan menundukkan kepala. Lampu motor menembus kabut, menyorot aspal yang berkilau basah. Bayangan itu tetap mengikuti mereka dari kejauhan, kadang muncul di tebing, kadang di pepohonan. Di hati Dadan, rasa takut bercampur dengan penyesalan. Ia mengingat janji pada keluarga, "Aku harus sampai, aku harus menepati janji." Kata-kata itu menguatkan langkahnya. Meski malam ini terasa seperti mimpi buruk yang hidup, mereka melanjutkan perjalanan tanpa berbicara, hanya suara motor dan rintik hujan menemani. Namun Dadan merasa satu hal jelas. Jalan pegunungan ini bukan sekadar medan fisik, tapi juga ujian. Ujian untuk keberanian, ketekunan, dan kesetiaan pada janji. Dan di kejauhan, di balik kabut, bayangan wanita itu muncul sekali lagi. Diam, menatap motor Dadan. Hati Dadan berdegup kencang. Ia tahu, malam ini baru permulaan dari perjalanan yang penuh ketakutan, misteri, dan ujian yang tak terduga. Kabut malam semakin pekat. Hujan rintik yang sempat reda kini berubah menjadi rintik halus yang membuat aspal mengilap. Lampu motor Dadan menembus kabut beberapa meter saja di depan. Jalanan pegunungan berliku, menanjak dan menurun tajam, membuat setiap tikungan terasa seperti jebakan. Dadan menekan gas dengan hati-hati, namun rasa takut terus menghantuinya. Bayangan wanita dengan rambut panjang masih menempel di tebing, kadang sekilas muncul di pepohonan, selalu diam menatapnya. Rasanya seperti matanya menyala di kegelapan, menembus ke dalam hatinya. "Ini tidak normal," gumam Dadan. Ia menoleh ke belakang, berharap sosok itu menghilang, tapi tetap ada. Napasnya cepat, tangan gemetar di gas motor. Rasa takut bercampur dengan rasa bersalah karena meninggalkan kampung terlalu lama, karena menunda pulang, karena janji yang belum ditepati. Tikungan tajam berikutnya muncul tiba-tiba. Motor tergelincir sedikit di aspal basah. Dadan menekan rem, motor hampir oleng. Ia memejamkan mata sejenak, dan ketika membuka mata, sosok itu lebih dekat. Wanita itu berdiri di sisi jalan. Wajahnya tertutup rambut basah,
Tubuhnya membungkuk sedikit, menatapnya. Jantung Dadan berdegup kencang. Tidak, ini tidak nyata, bisiknya. Tapi tangannya digas gemetar, motor sulit dikendalikan. Ia memutar kepala, kabut dan bayangan pohon seolah menutupi segala jalan keluar. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah keras di belakangnya, diikuti suara desah yang panjang dan berat. Dadan menoleh, tapi hanya kabut dan bayangan pepohonan. Ia menelan ludah, merasa ada yang mengikuti dari dekat, tapi tak bisa melihat. Dalam kepanikan itu, Dadan teringat janji lama pada ayahnya. "Aku pasti pulang untuk panen raya tahun ini, Pak. Aku janji." Air matanya hampir jatuh. Ia menyesal karena terlalu lama merantau, karena terlalu sibuk mengejar hidup di kota hingga lupa akan rumah, orang tua, dan janji sederhana yang pernah ia ucapkan. Motor tergelincir lagi di tikungan berikutnya. Kali ini lebih parah, hampir menabrak tebing di sebelah kanan. Dadan menahan rem, menutup mata, dan menahan napas. Saat membuka mata, kabut bergeser seolah menyingkir, dan ia melihat jalan di depannya, tapi di sisi jalan, bayangan wanita itu bergerak mendekat. Dadan menjerit kecil. Tangan memegang gas erat. Sosok itu tiba-tiba menghilang, tapi suara tawa tipis terdengar dari tebing. Ia merasakan ada energi dingin menyelimuti tubuhnya. Seperti tangan tak terlihat menempel di bahunya. Hati Dadan dipenuhi ketakutan, tapi juga tekad. Ia harus sampai kampung. Ia harus menepati janji. Tanpa sadar, ia mulai berbicara sendiri. Seakan berunding dengan bayangan itu, aku akan sampai, aku janji. Jangan ikut menghalangi aku." Suasana menjadi hening beberapa detik. Hanya suara motor dan hujan rintik. Kabut menebal, menutupi bayangan, dan Dadan mulai merasa sedikit lega. Namun, rasa takut tidak benar-benar hilang. Ia tahu, malam ini, sesuatu di pegunungan ini tidak akan membiarkannya tenang begitu saja. Beberapa kilometer kemudian, Dadan melihat pemuda misterius dari episode sebelumnya duduk di pinggir jalan, tubuh basah dan wajah pucat. Pemuda itu menatapnya dan berkata, "Kau seharusnya tidak sendirian malam ini. Mereka yang lengah." Dadan mengerutkan alis. "Mereka, maksudmu, bayangan itu?" Pemuda itu mengangguk. "Jangan terlalu fokus melihat. Kadang mata kita menipu, tapi hati tidak bisa berbohong. Kau harus tetap teguh pada janji. Tapi jangan lupa, jalan ini bisa mengambil nyawa." Dadan terdiam. Suasana malam begitu sunyi. Hanya suara rintik hujan dan hembusan angin. Kabut bergerak seakan bernapas, bayangan pepohonan menari di sisi jalan. Ia merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada yang menunggu kesalahan kecilnya untuk menyerang. Tiba-tiba, motor Dadan tergelincir lagi. Kali ini lebih parah. Ia hampir jatuh ke tebing. Menahan rem dengan seluruh tenaga. Tubuhnya bergetar, tangan dan kakinya gemetar. Pemuda misterius itu menatapnya tajam, seakan membaca pikirannya. "Kau hampir kalah," kata pemuda itu. "Tapi kau punya tekad, jangan sia-siakan." Dadan menelan ludah, menarik napas panjang, dan memusatkan perhatian. Ia mengingat ibunya, ayahnya, wajah adik kecilnya. Janji yang dulu ia buat seperti lampu di tengah kabut, menuntunnya meski bayangan mengelilingi. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, jalanan mulai menurun sedikit. Kabut mulai menipis, dan bayangan di sisi jalan perlahan menghilang. Hujan rintik mereda. Dadan merasa tubuhnya lelah, tapi sedikit lega. Ia tahu malam ini baru setengah perjalanan, dan horor belum berakhir. Ia menoleh ke pemuda misterius.
Kau akan ikut sampai kampung juga? Pemuda itu tersenyum tipis, tapi dingin. Tidak, aku hanya menunggu mereka yang tersesat. Kau harus tetap jalan sendiri. Jangan lengah, dan jangan lupa janji. Dadan menatap jalan di depan. Tekadnya semakin kuat, tapi rasa takut tetap menempel. Ia sadar, perjalanan pulang ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan hati, pikiran, dan keberanian menghadapi ketakutan yang tak terlihat. Ia menarik gas motor, lampu menembus kabut yang masih tersisa. Bayangan wanita, suara tawa tipis, dan gemerisik ranting masih terngiang di kepalanya. Tapi Dadan tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. Ia harus sampai, menepati janji, dan menghadapi malam ini hingga akhir. Dan di kejauhan, di balik kabut, sekelebat bayangan wanita itu muncul lagi, diam, menatapnya. Kali ini, tatapannya lebih tajam, seakan menilai keberanian Dadan. Jantungnya berdegup kencang. Ia menundukkan kepala, memusatkan pikiran, dan melanjutkan perjalanan, menyadari malam ini hanyalah permulaan dari ujian yang lebih berat. Hujan turun deras, membasahi setiap sudut jalan pegunungan. Aspal yang sebelumnya basah kini berubah menjadi licin mengkilap, memantulkan lampu motor Dadan dengan silau yang menyilaukan mata. Angin malam menderu, memelintir kabut, dan menciptakan bayangan yang bergerak seakan hidup. Dadan menundukkan kepala, memegang gas motor erat, dan berusaha menjaga keseimbangan. Tikungan tajam di depannya terlihat seperti jurang yang menunggu. Hati kecilnya berbisik, hati-hati, ini jalan berbahaya. Tetapi tekadnya menuntun dia maju. Ia harus sampai, menepati janji pada keluarganya. Saat melintasi tikungan berikutnya, tanah di sisi tebing tiba-tiba longsor kecil. Batu dan tanah terlepas ke jalan, menghantam aspal dengan suara keras. Dadan menjerit, menahan rem, tapi motor tergelincir beberapa meter. Ia nyaris jatuh ke tebing curam di kanan jalan. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya basah kuyup dan gemetar. Dari kabut, bayangan wanita muncul lebih jelas daripada sebelumnya. Rambut panjangnya basah menempel di wajah, pakaian lusuh meneteskan air. Tatapannya menusuk hati Dadan. Kali ini, ia berdiri di tengah jalan, seolah menantang. Dadan menelan ludah, berusaha fokus pada jalan di depannya. Aku harus sampai. Aku janji, aku tidak akan menyerah, gumamnya. Suara sendiri terdengar tercekat. Ia menarik gas motor sekuat tenaga, mencoba melewati sosok itu, tapi bayangan wanita itu bergerak mengikuti setiap gerakannya, seakan menempel pada motor. Angin kencang menghantam tubuhnya dari sisi tebing, mengubah motor sedikit oleng. Batu kecil menghantam ban motor, membuatnya hampir kehilangan kendali. Dadan menutup mata sejenak. Tangan gemetar di gas motor. Di saat itu, kilatan ingatan menghantamnya. Ia teringat wajah ayahnya, tangan ibu yang memanggilnya, adiknya yang menunggu di rumah. Janji sederhana yang ia buat bertahun-tahun lalu muncul di benaknya, aku akan pulang. Aku akan menepati janji. Tetapi, di tengah hujan deras dan kabut, jalanan pegunungan terasa seperti labirin yang hidup sendiri. Bayangan wanita, suara gemerisik ranting patah, dan tawa tipis terus mengelilinginya. Dadan merasa nyawanya terancam. Bukan hanya oleh jalan, tapi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Motor tergelincir lagi, kali ini lebih parah. Ban depan kehilangan cengkraman, motor oleng ke tebing. Dadan menjerit, menahan rem dengan seluruh tenaga. Hujan membasahi wajahnya, membuat pandangan kabur. Saat ia menoleh, bayangan wanita itu berdiri lebih dekat, tidak lagi di sisi jalan.
tapi seakan berada di jalannya sendiri. Jantung Dadan berdegup kencang. Ia menundukkan kepala, mencoba menenangkan diri, tetapi tubuhnya gemetar. Motor tergelincir sekali lagi. Kali ini, Dadan tidak sempat mengendalikan sepenuhnya. Motor menabrak tebing, terguling, dan tubuhnya terpental ke sisi jalan. Segalanya terasa lambat. Suara motor bergesekan dengan aspal. Hujan memukul tubuhnya, angin menusuk, dan bayangan wanita menatapnya dari kejauhan. Dalam kepanikan, Dadan merasakan sensasi aneh, tubuhnya ringan, seolah melayang. Ia mendengar bisikan tipis di telinganya, seperti suara yang berasal dari dalam kabut, "Kau terlambat, janji yang tak ditepati." Dadan menjerit. Ia terbaring di jalan basah, tubuh sakit dan remuk. Napas tersengal. Namun, meski kesakitan, ia masih sadar. Di balik kabut dan bayangan wanita, ia melihat kilasan kehidupan, wajah ibu, ayah, dan adiknya. Ia menyesal telah menunda pulang terlalu lama. Sambil memegang dada yang sakit, Dadan memejamkan mata. Bayangan wanita perlahan menghilang ke kabut, suara tawa tipis mereda. Angin masih menderu, hujan masih turun, tapi ada keheningan aneh. Tubuhnya lemah, dan ia tahu, ia tidak akan bisa melanjutkan perjalanan ini. Di atas tebing, pemuda misterius yang ia temui beberapa malam lalu muncul sekali lagi. Wajahnya pucat, mata tajam menatap Dadan. "Ini ujian terakhir," katanya pelan. "Kadang, jalan ini tidak memberi kesempatan kedua. Kau harus menghadapi akibatnya." Dadan menelan ludah. Ia merasakan tubuhnya mulai hangat dan dingin secara bersamaan, napas tersengal-sengal. Ia ingin berteriak, ingin memanggil keluarga, ingin menepati janji. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Hanya pikiran dan kesadaran yang tetap hidup. Di sekelilingnya, bayangan kabut dan pepohonan menari, menutup pandangan. Suara ranting patah, desah panjang, dan tawa tipis terdengar bersamaan. Dadan merasakan satu hal, jalan pegunungan ini bukan hanya fisik, tapi spiritual, menilai keberanian, ketekunan, dan kesetiaan setiap orang yang lewat. Saat hujan mulai mereda, Dadan terbaring. Tubuh lemah, kesadarannya perlahan menghilang. Ia melihat kilasan terakhir, wajah keluarga, senyum yang ia rindukan, dan janji yang tak pernah ia tepati. Dengan napas terakhir yang tersengal, Dadan menyadari satu hal, janji, keberanian, dan waktu tidak bisa ditunda. Jalan pulang yang ia tempuh bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan hati dan nyawa. Malam ini, ia membayar harga atas ketundaan dan kelalaian selama bertahun-tahun. Kabut tebal masih menggantung di pegunungan, meski hujan mulai mereda. Jalanan berkilau basah, berserakan batu kecil dan ranting patah akibat longsor malam sebelumnya. Namun malam itu terasa sunyi, sunyi yang menakutkan, seakan alam sendiri menahan napas. Dadan terbaring di tepi jalan, tubuhnya remuk, luka di beberapa bagian, napas tersengal. Ia masih sadar, masih bisa melihat kabut menari di atas tebing, suara angin berdesir, dan bayangan wanita yang kini hanya berdiri diam di kejauhan, menatapnya tanpa berkedip. Tubuhnya terasa berat. Tubuh yang sebelumnya penuh energi kini hanya tersisa rasa sakit dan lelah. Ia mencoba menggerakkan tangan, tetapi tidak bisa. Napasnya pendek, dada sesak. Namun pikirannya tetap jelas. Menelusuri ingatan dan perasaan yang selama ini ia abaikan. Ia teringat wajah keluarga, ibu yang selalu menunggu di pintu rumah, ayah yang menepuk pundaknya sambil tersenyum. Adik kecil yang menatapnya dengan mata polos. Semua kenangan itu mengalir deras, bercampur penyesalan.
Aku janji akan pulang, akan menepati janji itu, bisiknya. Suara itu tercekat. Nyaris tak terdengar di antara gemerisik kabut dan desiran angin. Bayangan wanita di kejauhan seolah menunduk sedikit, seakan merespon bisikan Dadan. Seiring napasnya yang melemah, kilasan hidupnya muncul lebih jelas. Ia teringat masa kecilnya, bermain di sawah bersama adik, membantu ayah memanen, duduk di dapur sambil mendengar cerita ibu. Janji-janji kecil yang diucapkan tanpa sadar, janji untuk selalu kembali. Semua itu kini terasa sangat berharga, tapi terlalu terlambat. Angin malam membawa suara desah dan tawa tipis lagi. Namun kali ini Dadan merasa ada kedamaian di dalamnya. Seakan alam dan bayangan wanita itu bukan hanya menakutkan, tapi juga mengajarinya sesuatu. Setiap perjalanan pulang bukan sekadar fisik, tapi perjalanan hati dan waktu. Ia menutup mata sejenak, dan di dalam kepalanya muncul satu kalimat yang terus berputar, hidup terlalu singkat untuk menunda janji. Setiap langkah yang diabaikan, setiap waktu yang dilewati tanpa menepati kebaikan, bisa menjadi penyesalan terakhir. Dadan menarik napas terakhir. Tubuhnya perlahan kehilangan kesadaran. Kabut menelan tubuhnya. Hujan membasahi wajahnya. Namun dalam hatinya, ada rasa damai yang aneh, seperti pengakuan atas kesalahan, dan penerimaan bahwa perjalanan pulang ini, walau tragis, adalah pelajaran hidup yang paling berharga. Di pagi berikutnya, beberapa warga pegunungan menemukan motor Dadan terhenti di tikungan berbahaya. Tubuhnya tak bergerak, basah oleh hujan dan tanah. Namun wajahnya tenang, seperti tertidur. Keluarga di kampung menerima berita itu dengan air mata, rasa kehilangan bercampur rasa bangga. Dadan menepati janji untuk pulang. Meski dengan cara yang tak terduga, pemuda misterius dari beberapa malam lalu terlihat di kejauhan, menatap dari tebing sebelum menghilang ke kabut. Seakan memastikan Dadan telah menyelesaikan perjalanannya, meski dengan nyawa yang tak tertolong. Dan kabut pegunungan kembali menenangkan diri, meninggalkan jalan yang sunyi. Namun penuh cerita yang tak terlupakan. Pesan moral dalam kisah ini yaitu hargai waktu dan janji. Setiap janji yang ditunda berpotensi menimbulkan penyesalan. Hidup singkat. Jangan menunggu kesempatan kedua yang mungkin tak datang. Waspadai alam dan rambu kehidupan, jalan pegunungan simbolik dari perjalanan hidup, penuh risiko dan godaan. Hargai peringatan. Tetap waspada, jangan lengah. Keberanian dan ketekunan adalah kunci. Dadan menunjukkan keberanian dan tekad untuk menepati janji, meski menghadapi ketakutan ekstrim. Keberanian tak selalu berakhir bahagia, tapi selalu mengajarkan nilai. Refleksi pada keluarga dan akar, rindu, kasih sayang, dan hubungan dengan orang terdekat adalah inti dari perjalanan manusia. Jangan abaikan mereka demi kesibukan atau hal duniawi.